membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah-Ku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dikatakan Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah Tuhan, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah-Ku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah-Ku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah-Ku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Mari saya undang bersama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah-Ku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Berapa banyak yang percaya pagi hari ini ada Roh Allah yang hidup memenuhi setiap kehidupan kita. Angkat kedua tangan kita tinggi kepada Tuhan. Mari nyatakan kepada Tuhan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan, memulihkan hati mereka yang terluka. Amin Tuhan. Serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah-Ku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Satu kali lagi Bapak Ibu sendiri katakan,
membebaskan hidup yang terbelah, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerminkan mata yang buta. Katakan jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari terima Roh Allah yang hidup baru dalam hidupmu. Sekali lagi angkat suaramu, sembahlah Dia. Ya Rabbasya, Yesus. Kami minta Mari buka hatimu lebih lagi pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Mari minta Roh Allah itu yang baru memulihkan hidupmu, menjamah hidupmu pagi hari ini. Oh, mari Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami. Sambut bersama dengan berbahasa roh Bapak Ibu Saudaraku. Percaya pagi hari ini ada Roh Kudus buat setiap hidupmu. Roh Kudus-Mu yang mengalir buat setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memulihkan setiap hidup kami.
Roh Kudus-Mu yang membebaskan setiap hidup kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menjamah kami, yang memberikan kekuatan buat setiap kami. Oh, mengalirlah Tuhan. Para masyarakat, Yesus, Yesus. Mari bebaskan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu pagi hari ini. Kiparala pasyarala barala barala barala. Sikarala barala 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 barala. Saya rindu kita sejenak saling bergandengan tangan Bapak Ibu Saudaraku. Mari saling bergandengan tangan dengan sebelah kanan kirimu. Kiparala pasyarala barala 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 barala. Mari angkat tangan tinggi setiap gandengan tangan kita Bapak Ibu Saudara. Berbahasa roh yang kuat bersama dengan Tuhan. Kiparala barala 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 barala. Sikarala barala 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 barala. Oh, Roh Kudus mengalir buat setiap kami. Kiparala barala 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 barala. Yesus, Yesus, biar Engkau yang membuat terobosan dalam setiap hidup kami. Engkau yang merubah setiap hidup kami Tuhan. Siapa setiap kami. Barala 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 barala. Sikarala barala 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 barala. Barala 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 barala. Sikarala barala 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 barala. Mengalir mengalir Tuhan. Oh, terus angkat saudara Bapak saudaraku. Kiparala basyarala barala. Kiparala barala barala barala. Masing-masing pribadi berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Ada Roh Kudus yang baru menguatkan hidupmu. Kiparala barala 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 barala. Oh, syarala balala 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 balala. Kiparala balala balala balala. Oh, syarala balala. Kiparala balala balala balala. Oh, syarala balala balala balala. Lepaskan gandengan tangan saudara. Angkat tangan tinggi kepada Tuhan. Kiparala pasyarala parala parala. Yesus Engkau indah pagi hari ini Tuhan. Kiparala parala parala parala. Kora pasyarala parala parala parala. Kiparala parala. Syarala parala parala parala. Kora pasyara la bara la bara la bara. Kipara pasyara la bara. Kora pasyara la bara.
Kami percaya pagi hari ini Roh-Mu yang baru itu memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Roh-Mu yang baru itu memulihkan setiap kami, menjamah, mengubahkan, bahkan memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Jangan sekalipun tinggalkan kasih-Nya Bapak Ibu Saudaraku. Yesus, Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Mari naikkan syukur-Mu pagi hari ini. Katakan terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjernihkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Angkat tangan kita bersama katakan membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjernihkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya urapan-Mu itu terus tinggal dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari bersuka cita pagi hari ini. Kita punya Tuhan yang sangat baik. Amin. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang sama-sama kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersiap pagi. Semua katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Semua tanganku ku angkat padamu, mensyukuri
Oh, kakiku semua melompatimu, sebab namamu bersabari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari bersama tepuk tangan tinggi buat Tuhan. Kasih setiamu selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Angkat tanganmu, tanganku ku angkat padamu karena mensyukuri. Siap-siap melompat, semua lompat bagimu, sebab namaku bersabari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Satu kali lagi katakan, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Sampai selama-lamanya Tuhan baik dan kekuasaannya tetap bagi kita. Percaya, katakan amin. Amin. Tepuk tangan lebih meriah untuk Tuhan kita. Dia ada di tempat ini. Dia besar, Dia perkasa, Dia luar biasa. Oh. Tuhan Allah di tengah kita besar. Besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Katakan besar, besar. Katakan lagi besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar. Besar. Dia senangkan Dan girangkan dengan sukacita. oh, Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah seberapa kita besar Tuhanmu, Bapak Ibu Saudaraku. besar, besar, besar. Katakan besar, Besar. ya besar. Besar. Lebih kuat lagi, katakan besar. Lebih kuat lagi, katakan besar. Lagi katakan seberapa besar Tuhan kita, Bapak Ibu. Besar, Engkau sangat besar. Kuasanya besar. Katakan Besar. sorak-sorai untuk Tuhan. Kasih tos kiri kananmu, katakan Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku. Mari buka hati kita sama-sama, biar firman Tuhan menuntun langkah kita.
bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Katakan di hadirat-Mu, oh di hadirat-Mu, ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Kami buka hati kami, Buka hati oh saat ini untuk mendengar suara-Mu. katakan lagi di hadirat-Mu, Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. kami buka hati kami, Buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. untuk mendengar suara-Mu. Mendengar suara, Oh kami mau dengar suara-Mu Tuhan, untuk mendengar suara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang kuat di tengah-tengah kami. Pagi hari ini sebelum kami memulai semua aktivitas kami, pertama-tama kami memulainya dengan Engkau Tuhan. Bagi kami suatu kehormatan bertemu dengan Allah yang maha besar, yang maha tinggi. Yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami pagi hari ini. Karena kami semua siap untuk mendengarnya. Urapi kami, tolonglah hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan bersama berkata, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, ini bulan-bulan di mana kita mengingat karya Kristus di kayu salib, Paskah. Itu sebabnya khotbah saya tidak jauh-jauh dari konteks itu Bapak Ibu ya. Minggu depan kita akan memperingati Paskah, peristiwa yang luar biasa itu. Kita buka Alkitab kita. Matius pasal 27, ayat 57 sampai dengan 60.
Lalu nanti kita lompat Markus 15 ayat 43. Namun pertama-tama kita buka terlebih dahulu Matius 27 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-60. Kitab Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-57. Yang sudah dapat katakan amin. Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama 4 ayat yang pertama, lalu nanti lompat Markus pasal 15 ayat 43 saya akan membacakannya. Mari bersama-sama, 2, 3. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Sekarang lompat Markus 15 ayat 43. Kitab Markus 15 ayat yang ke-43, firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang namanya sepintas saja muncul di Alkitab. Ada 2 orang kalau kita sempat waktunya nanti, tapi kalau tidak bisa 1 saja ini Bapak Ibu. Yusuf dari Arimatea. Hanya singkat saja namanya dituliskan dalam perjanjian baru, namun yang singkat itu berdampak luar biasa. Sekalipun sekilas penulis-penulis Alkitab mencantumkan namanya di sana Bapak Ibu, namun apa yang dilakukan oleh orang tersebut dicatat dalam sejarah sebagai sesuatu yang luar biasa. Kita mau belajar bersama-sama. Waktu itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, konteks pembicaraan yang sedang kita baca tadi, Tuhan Yesus sudah tergantung di atas kayu salib. Dimulai dari jam 3 itu Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus kemudian mati di atas kayu salib, terjadi peristiwa yang luar biasa. 3 jam gelap gulita menutupi semua daerah itu. Jam 12 siang sampai dengan jam 3. Matahari tidak mau memancarkan sinarnya, karena terang yang sejati sedang tergantung di atas kayu salib. Lalu kemudian tabir bait suci terbelah 2. Matius berkata tabir bait suci pembatas antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus sobek terbelah 2. Lukas mengatakan tabir bait suci pembatas ruang kudus dengan pelataran itu terbelah 2. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Karena Markus atau Matius mencatatnya untuk orang Yahudi. Dia ingin memberitahu, bertemu dengan Bapa di surga, sekarang aksesnya langsung oleh karena Kristus telah mati di atas kayu salib. Lukas mencatat kenapa antara ruang kudus dengan pelataran, karena Lukas ditujukan kepada Theophilus, seorang Yunani. Jadi Lukas ingin memberitahu, Allah itu tidak bisa dikurung di satu tempat yang namanya bait Allah. Tabir bait suci terbelah 2. Dia sedang melakukan perjalanan keluar, menjangkau bangsa-bangsa lain, termaksud engkau Theophilus. Jadi Lukas sedang berkata begitu, dua-duanya robek Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian gempa bumi, kubur terbuka. Orang-orang kudus dari segala zaman itu Bapak Ibu bangkit pertama-tama. Bapak Ibu dalam peristiwa itu spektakuler. Namun yang kita mau merenungkan pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib ada problem. Untuk kita orang Indonesia menghitung hari dimulai dari jam 00. Begitu 001 mulailah hari. Nanti akan berakhir di 00. Jadi dimulai dari jam 12 malam itu Bapak Ibu, atau 00 itu, terus berputar pagi, siang, sore, kembali kepada titik itu. Tetapi orang Yahudi menghitung hari tidak dimulai dari itu. Dimulai dari jam 6 sore. Itu sebabnya Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, pukul 3 itu setelah dia mati Bapak Ibu, mereka bingung para murid. Kenapa begitu jam 5 lebih
59 menit, masuk jam 6 lewat 1 detik, itu sudah hari Sabat, hari Sabtu. Waktu itu Jumat Agung, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita tahu hari Sabat, mereka tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Bahkan masak pun tidak boleh. Itu sebabnya Jumat mereka harus prepare. Siapkan semuanya untuk menyambut Sabat. Jadi ada waktu yang sangat mendesak, waktu yang sangat sempit. Kristus sudah mati tergantung di atas kayu salib. Ini harus cepat diselesaikan. Sebelum lewat Sabat tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada problem. Apa problemnya? Siapa yang berani menurunkan mayat Tuhan Yesus dari salib? Kenapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus disalib bukan karena melakukan tindak kriminal biasa. Dia bukan melakukan pidana seperti yang kita tahu. Dia dianggap pemberontak kekaisaran Romawi. Itu sebabnya siapapun yang berani meminta mayat Yesus turun dari salib itu dianggap komplotan para pemberontak. Dan para murid meninggalkan Tuhan Yesus. Hanya Yohanes bersama dengan mamanya yang mengamati dari jauh melihat peristiwa itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, ada kesulitan lagi. Bahwa waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, yang bisa menurunkan dia dari sana harus seizin Pilatus. Siapa murid Tuhan Yesus yang punya akses bisa ketemu dengan Pilatus? Tidak ada. Mereka golongan bawah, tidak dikenal. Bahkan dikenal sebagai ekstremis-ekstremis barangkali di zaman itu. Jadi tidak ada akses untuk bisa ketemu dengan Pilatus dan mohon izin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan lebih sulit lagi, Pilatus pun tidak menyangka Yesus demikian cepat mati. Singkat saja Bapak Ibu, oleh karena penganiayaan sepanjang malam-malam yang gelap itu Bapak Ibu. Di tempat-tempat yang gelap dan tersembunyi itu, orang-orang Romawi tentara itu merancangkan hal-hal yang jahat, terus menganiaya Tuhan Yesus. Hari itu benar-benar bumi ini gelap gulita. Bukan hanya karena Kristus mati sebagai raja di atas segala raja Bapak Ibu. Dan suasana memang gelap luar biasa. Penganiayaan yang sangat berat dialami itu menyebabkan dia cepat mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita harus tahu, izinkan saya bergeser sedikit. Bapak Ibu, karena besoknya harus Sabat. Beberapa jam lagi akan Sabat Bapak Ibu. Maka orang-orang ini harus cepat mati. Biasanya orang disalib matinya 3-5 hari. Perlahan-lahan, itu sengaja bentuk hukuman supaya ada efek jera bagi yang lain yang dianggap memberontak kekaisaran Romawi. Lalu bagaimana caranya supaya seseorang yang disalib itu cepat mati? Mereka tergantung begini Bapak Ibu, lalu tangan kanan dan kiri dipaku, kemudian kaki dipaku. Waktu kaki masih dipaku, maka waktu mereka menarik nafas, mereka bisa begini. Sakit sekali Bapak Ibu yang dikasihi. Nah, untuk supaya orang ini cepat mati, apa yang dilakukan? Tulang keringnya dipatahkan. Tak. Tak. Sehingga tidak ada tempat untuk bertumpu lagi Bapak Ibu. Karena tulang kering sudah patah. Karena tidak ada tempat untuk bertumpu lagi kakinya ini, maka semua bergantung kepada kekuatan tangan kanan dan tangan kiri. Paru-parunya itu menyempit. Karena paru-paru menyempit, pernapasan mulai sesak. Itu sebabnya orang yang kemudian tulang keringnya dipatahkan, semakin sulit bernafas, itu akan segera mati. Dan waktu kemudian para prajurit hendak mematahkan kaki Tuhan Yesus, mereka lihat Tuhan Yesus sudah mati. Untuk memastikannya mereka tombak lambung Kristus, keluarlah air bercampur darah. Tetapi kepada kedua orang di sebelah kanan dan kirinya dipatahkan tulang keringnya itu Bapak Ibu, supaya segera mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Mazmur memberitahu, tidak ada satupun tulangnya yang patah. Tapi yang saya mau berbagi untuk Bapak Ibu pagi hari ini. Dengar kebenaran firman Tuhan ini hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari itu Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Mati lemas tak berdaya. Semua muridnya melarikan diri. Hanya tinggal Yohanes dan mamanya yang ada di sana dan beberapa perempuan-perempuan. Semua melarikan diri. Perhatikanlah Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus terkenal, waktu melakukan mujizat, memberi pertolongan-pertolongan, murid-muridnya mengiringi dia, lumayan numpang tenar. Ikut-ikutan, semua bergairah melayani dia. Karena dia sangat mahir melayani. Karena dia mampu melakukan mujizat.
Tetapi waktu dia tergantung lemas, mati tak berdaya, tidak bisa berbuat mujizat, tidak bisa menolong orang, bahkan menolong dirinya sendiri pun dia tidak bisa. Beberapa orang berpikir begitu barangkali. Waktu dia tidak bisa melakukan mujizat, semua muridnya melarikan diri. Tapi ada satu pribadi yang kemurnian imannya kelihatan. Sementara semua meninggalkan dia. Orang itu bernama Yusuf dari Arimatea. Dia tampil ke permukaan. Sekalipun Kristus tidak bisa lagi membuat mujizat oleh karena telah mati. Sekalipun Yesus tidak bisa mencelikkan mata orang buta. Tidak bisa membangkitkan orang mati, Bapak Ibu. Namun orang ini tampil ke permukaan, memberanikan diri. Bertemu dengan Pilatus, minta mayat Tuhan Yesus. Lalu diturunkan, dikafani dengan kain lenan yang halus. Dan firman Tuhan berkata, dirempah-rempahi sangat banyak. Yusuf tahu. Ini orang raja luar biasa. Karena yang dirempah-rempahi sangat banyak. Hanyalah para raja yang mati, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yusuf tampil cemerlang. Apa yang menyebabkan dia punya keberanian? Kasih yang sejati. Kasihnya yang luar biasa kepada Tuhan yang dia sembah dari jauh. Dia adalah murid yang secara sembunyi-sembunyi kagum dan hormat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia mengasihi sungguh Tuhan Yesus. Dia menanti-nanti kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata begitu. Dia sungguh mencintai Kristus. Bukan karena apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi karena apa yang ada di dalam hatinya. Bapak Ibu renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita belajar bersama-sama. Jangan mencintai Tuhan Yesus karena apa yang ada di tangannya. Cintai Tuhan karena apa yang ada di hatinya. Cinta harus lahir dari sini. Kasih harus lahir dari sini, Bapak Ibu. Bukan karena dia bisa melakukan mujizat. Bukan karena dia bisa melakukan hal-hal yang spektakuler, fenomenal. Bukan hanya sekedar itu kita seharusnya mengasihi Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan. Karena apa yang ada di hatinya luar biasa. Dia Allah yang hidup. Allah yang luar biasa. Kita harus sampai kepada level sana di dalam mengasihi Tuhan. Karena akan tiba waktunya dalam hidup kita. Tuhan izinkan kita sendiri saja, tidak seorang pun menolong kita, tidak seorang pun membela kita, tidak seorang pun datang dan memberi kita kekuatan. Kita seperti sendiri diserang dari kanan kiri muka belakang. Dalam situasi seperti itu Bapak Ibu. Dan sepertinya mujizat pertolongan Tuhan itu tertunda atas kita. Dalam situasi seperti krisis yang seperti itu, nanti kasih kita kepada Tuhan akan teruji dengan sangat baik. Yusuf dari Arimatea, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, telah mencantumkan nama harumnya di dalam kitab kehidupan. Karena waktu Kristus tidak bisa berbuat apa-apa, dia tetap mencintai Tuhannya, lalu kemudian melakukan yang terbaik di ujung hidup Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita pagi hari ini bersama-sama kasihi Tuhan bukan karena apa yang ada di tangannya. Kasih Tuhan karena apa yang ada di hatinya. Izinkan saya mengulang syair itu Bapak Ibu. Tulisan dari Ahmad Dhani. Bapak Ibu tahu Ahmad Dhani ya. Musisi Indonesia yang katanya keturunan Yahudi, saya kurang tahu Bapak Ibu. Tapi salah satu syairnya mengkritisi orang-orang yang merasa dirinya rohani. Dia berkata begini dalam syairnya, kira-kira syairnya berbunyi begini Bapak Ibu. Jika surga tidak ada, masihkah engkau sujud menyembah kepadanya? Jika neraka tidak ada, masihkah engkau beribadah, berdoa kepadanya? Karena ada banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang yang merasa diri beragama. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan karena ditakut-takuti masuk neraka. Atau diiming-imingi masuk surga. Pertanyaannya, kalau surga dan neraka tidak ada, masihkah engkau sujud menyembah kepadanya? Renungkan syair itu. Dan renungkan pagi hari ini bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu bentuk konkret mengasihi Tuhan itu apa? Bukan hanya sekedar memberi, mengampuni, peduli. Bukan hanya itu. Ada satu disiplin rohani yang sudah mulai luntur di dalam gereja-gereja Tuhan. Yang pagi ini saya mau berbagi untuk Bapak Ibu semuanya. Ada satu disiplin rohani yang dianggap usang dan mulai ditinggalkan. Salah satu wujud dari kasih adalah apa? Menegur dosa.
Orang zaman sekarang diajarkan oleh filsafat dunia ini. Nice man, nice girl. Jadilah orang yang manis. Jadilah orang yang cantik bermainnya. Boleh bersahabat dengan orang, lihat orang-orang berdosa. Biarkan saja. Itu masalah dia dengan Tuhannya. Bukankah kita harus mengasihi lalu mendiamkan dosa? Begitukah bentuk kasih yang sejati? Bapak Ibu, dan gereja telah disusupi oleh filsafat dunia ini. Jadilah orang yang manis. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikanlah dekadensi moral. Sudah terjadi di tengah-tengah gereja. Karena gereja tidak berani menyuarakan kebenaran. Menegur dosa dari mimbar, dianggap usang. Dianggap sudah ketinggalan zaman. Tidak sesuai dengan selera zaman sekarang, postmodernisme. Bapak Ibu, itu sebabnya menegur dosa dianggap hal yang tabu barangkali. Tetapi Bapak Ibu, salah satu bentuk wujud dari kasih, kita harus menegur dosa. Itulah kasih Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya ingin kita membacanya Bapak Ibu. Kita buka Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Multimedia bantu saya tampilkan ini. Galatia pasal yang kedua. Kitab Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Setelah mereka datang, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu renungin baik-baik, kira-kira Paulus berkata begini kepada Petrus, Petrus, engkau munafik. Ada apa sebenarnya problem dari Soko Guru satu ini? Bapak Ibu, kepala gereja itu Tuhan Yesus. Ibu dari gereja itu Allah Roh Kudus yang melahirkan gereja. Tapi Allah Roh Kudus memakai Petrus sebagai pemegang kunci kerajaan surga. Untuk kemudian mulai lahirnya gereja. Dia berkhotbah di hari Pentakosta itu. Sekali berkhotbah 3.000 orang mati. Mati dalam dosa. Kemudian mereka diselamatkan. Bapak Ibu, Petrus ini Bapak Ibu sebagai Soko Guru. Ada 3, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus Soko Guru, tetapi berlaku munafik. Bagaimana caranya? Ceritanya begini Bapak Ibu yang dikasihi. Kelihatannya kasak kusuk ini telah 2 tahun dialami. Waktu Petrus datang kepada orang-orang Yunani yang sudah menjadi Kristen, orang-orang Yunani ini Bapak Ibu, persis seperti saya, pemakan segalanya. Apapun dimakan, babi, anjing, binatang yang haram, mereka tidak bersunat, apapun dimakan. Waktu percaya Tuhan Yesus, kebiasaan lama dimakan terus, dilakukan. Orang Yahudi berbeda. Orang Yahudi itu punya aturan yang sangat ketat. Ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Mereka harus disunat dan lain sebagainya. Waktu mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kebiasaan itu terbawa. Jadi yang satu percaya Tuhan Yesus, kebiasaan lama dibawa, apapun dimakan. Yang satu lagi dalam hal makan sangat tertib. Lalu kemudian waktu Petrus melayani orang-orang Yunani, Romawi yang non-Yahudi, yang sudah menjadi Kristen, dia ikut makan bersama. Duduk bersama, menerima keberadaan mereka apa adanya. Tapi waktu golongan Yakobus datang ke gereja tersebut Bapak Ibu. Begitu golongan Yakobus datang, Petrus menarik diri dari komunitas non-Yahudi, bergabung dengan Yahudi, lalu mulai tidak lagi bisa menerima keberadaan orang yang non-Yahudi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Petrus sekarang mulai ikut-ikutan, lebih parah.
bapak rohaninya Paulus yang namanya Barnabas keseret ikut-ikutan. Nah, kasak kusuknya sudah 2 tahun. Waktu ketemu di kota Antioquia, di depan semua murid Tuhan dan para rasul. Rasul Paulus berdiri lalu berkata, Kefas, engkau munafik. Bapak Ibu, itu bentuk kasih yang sejati. Yang dilakukan Rasul Paulus apa sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Rasul Paulus mengasihi Petrus. Integritas Petrus, kredibilitas Petrus sedang dipertaruhkan sebagai soko guru jemaat. Kalau Rasul Paulus tidak menegur dengan keras, dosa itu tidak berhenti dia lakukan. Itu sebabnya Petrus tegur keras, Paulus tegur keras terhadap Petrus, si Kefas itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau munafik. Kalau Paulus tidak menegur, berarti kasih sedang absen. Justru kalau Paulus tidak bersikap, berarti ketiadaan kasih di sana. Bapak Ibu, justru karena Paulus menegur keras, itu bukti kasih. Perhatikan, salah satu wujud kasih adalah menegur dosa. Selama ini kita diindoktrinasi, Allah itu kasih. Allah yang kasih itu mengasihi kita. Mari kita mengasihi sesama, tetapi mengenai dosa itu urusan dia dengan Tuhan. Tidak begitu tubuh Kristus. Dan mungkin buat telinga kita agak nggak enak didengar khotbah pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi saya ingin sharing kebenaran firman Tuhan. Bukan saya yang mengatakan firman Tuhan ini memberitahu Bapak Ibu dan saya. Kefas ditegur sangat keras oleh Paulus karena kasih Paulus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Justru kalau Paulus tidak menegur keras Kefas, Kefas akan terus dengan kesalahan dan dosanya. Itu sebabnya dihentikan oleh Rasul Paulus dengan teguran yang sangat keras. Bapak Ibu, ingat ini baik-baik. Mari kita mengenali Tuhan kita secara utuh. Jangan hanya mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang maha kasih. Kalau kita cuma tendensinya kepada kasih Allah, kita berpikir isolatif. Ingatlah Allah yang mengasihi Bapak Ibu dan saya adalah Allah yang maha suci, Allah yang maha benar, Allah yang maha adil. Jadi keutuhan sifat-sifat Allah itu harus kita kenal dan kita sembah. Tidak boleh mengenali Allah hanya sisi yang kita suka, yaitu kasihnya. Kita tidak boleh lupa dia suci, dia kudus, dia benar, dia adil. Jadi waktu dia mengasihi Bapak Ibu dan saya Bapak Ibu, di dalam kasihnya ada pedang keadilan Allah. Dan pedang itu kadang-kadang menebas hati kita waktu kita berbuat dosa. Bapak Ibu, di dalam pengampunan selalu di dalamnya itu ada pedang keadilan Allah. Dia yang maha kasih, dia Allah yang mengampuni. Dia Allah yang mengampuni, punya keadilannya di dalamnya. Karena dia maha kudus, maha suci, maha benar. Bapak Ibu, itu sebabnya kalau seorang anak Tuhan korupsi, ditangkap KPK, minta ampun kepada Tuhan, diampuni saat itu juga 100% diampuni dosanya. Tetapi keadilannya harus berjalan, masuk penjara juga. Perhatikan, di dalam kasih Allah ada pengampunan dan keadilannya berjalan bersama. Bentuk lain dari kasih adalah disiplin rohani. Mari kita renungkan bagian ini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan berdiam diri saja. Waktu melihat rekan kita, saudara kita, teman kita melanggar kekudusan Allah dengan menganggap begini, itu bukan urusanku, itu urusan pribadi dengan Tuhan. Tunggu dulu, kita tubuh Kristus. Ada yang menjadi mata, telinga, tangan, kaki. Kita satu tubuh di dalam Kristus. Kita harus care satu dengan yang lain. Harus peduli. Salah satu wujud kasih yang sejati. Menegur dosa, bukan mendiamkannya. Itu pelajaran pertama dari Yusuf Arimatea. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungkan bagian ini. Pulang dari renungan firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Ayo koreksi diri kita. Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Seperti Yusuf dari Arimatea mengasihi Tuhan. Tetapi ada perintah ganda yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat gerejanya. Apa itu? Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dengan konteks yang sama dia berkata, kasihi sesamamu. Bapak Ibu, itu perintah ganda dari Kristus. Nah, perhatikan, bentuk salah satu wujud kasih kita kepada sesama. Kita harus menegur dosa, bukan
mendiamkannya. Pelajaran yang kedua dari Yusuf Arimatea ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Perhatikanlah orang ini, Yusuf dari Arimatea. Cari di map, cari di peta Israel. Bapak Ibu tidak menemukan. Tidak ada kota Arimatea itu. Kenapa? Sudah hilang. Sudah habis, tidak ada di peta. Itu sebabnya kemungkinan besar kota Arimatea, kota yang sangat kecil. Atau lebih tepat disebut dusun kecil. Itu sebabnya tidak ada lagi di Alkitab Arimatea. Tetapi perhatikanlah Bapak Ibu, secara tenang, senyap, dan tersembunyi, Tuhan telah mempersiapkan seseorang. Dari mulai desa yang kecil, yang namanya Yusuf dari Arimatea itu. Tuhan tuntun dia. Lalu dari desa yang kecil, dia mulai merintis kehidupan kelihatannya. Dia pindah ke kota Yerusalem sebagai ibu kota waktu itu Bapak Ibu. Lalu kemudian dia merintis kerohanian di sana. Itu sebabnya dia salah satu anggota majelis besar. Anggota Sanhedrin. Itu berarti dia harus menjadi seorang Farisi yang terpilih dan terlatih. Dia meniti kerohaniannya di Yerusalem. Lalu kemudian oleh karena dia anggota Sanhedrin, kelihatannya dia mulai dihormati oleh kaum politikus di zaman itu. Itu sebabnya Pilatus pun hormat dengan dia. Dan kemudian mengizinkan apa yang diminta oleh Yusuf. Karena secara politis dia punya bargaining yang kuat. Dia punya posisi yang dihormati oleh Pilatus. Lebih dari itu, dia meniti karir dalam hal ekonomi. Dia orang yang kaya raya, buktinya punya kuburan di tengah kota Yerusalem. Yang kuburan itu sangat mahal di zaman itu. Kalau Bapak Ibu yang pernah ke Israel, saya pernah bersama dengan Pak Han ke sana Bapak Ibu. Kemudian diterangkan kemungkinan inilah punyanya Yusuf dari Arimatea itu Bapak Ibu. Dia punya tandon air, tandon airnya itu bisa menampung 1 juta kubik air. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, punya pemerasan anggur, di sanalah kemudian Bapak Ibu kuburannya diserahkan kepada Kristus. Perhatikan ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan secara senyap mengerjakan ini Bapak Ibu dari mulai desa yang kecil ini, dituntunnya seorang yang bernama Yusuf, dibawanya ke kota, meniti karir, diberkati sampai suatu hari kelak, apa yang ada padanya dibutuhkan oleh kerajaan Allah, dia tampil ke permukaan. Bapak Ibu pelajaran yang kedua, ingat, Allah tidak pernah kehabisan orang-orangnya. Allah selalu mempersiapkan ada orang-orang yang dia persiapkan. Sehingga waktu kerajaan Allah membutuhkan dia, Allah akan menampilkan orang tersebut. Yusuf membuktikan hal itu Bapak Ibu. Dia tampil ke permukaan. Waktu semuanya sedang tiarap melarikan diri. Dia muncul ke permukaan. Tuhan tidak pernah kekurangan orang-orangnya. Elia pernah mengeluh, tinggal aku sendirilah Tuhan yang takut kepadamu. Tuhan berkata, stop, masih ada 7.000 orang yang sungguh-sungguh takut akan aku. Tuhan berkata demikian. Dan waktu itu juga, Yusuf tampil ke permukaan Bapak Ibu. Dalam situasi yang sangat krusial itu, yang sangat kritis, mendesak karena sebentar lagi Sabat. Yusuf bisa tampil. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah kehabisan orang-orangnya. Dia selalu akan memunculkan orang-orangnya di saat-saat kritis yang seperti apapun. Dia tidak pernah kekurangan orangnya. Amin. Karena itu Bapak Ibu, nasihat firman Tuhan, ayo meniti karir dalam kerohanian. Ayo meniti karir dalam ekonomi. Bekerjalah yang terbaik. Layani Tuhan yang terbaik. Suatu hari kelak, waktu kerajaan Allah membutuhkan ekonomimu, engkau harus tampil. Waktu kerajaan Allah membutuhkan kerohanianmu, engkau harus tampil. Bahkan waktu kerajaan Tuhan, kerajaan Allah membutuhkan bargaining yang kau punya dengan para politikus, para pemerintahan, engkau harus tampil mewakili kerajaan Allah di sana. Setiap orang harus membawa dirinya yang terbaik di dalam kerajaan Allah. Mari meniti karir yang terbaik dalam semua aspek kehidupan kita. Dan suatu hari kelak, waktu kerajaan Allah membutuhkan itu semua, tampillah. Itu sebabnya ekonomimu pun harus menyembah Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerohanianmu harus sungguh-sungguh menyembah Allah. Jabatan politismu pun harus sungguh-sungguh menyembah Allah. Kenapa saya bayar perpuluhan? Karena saya melatih kerohanian saya, bahwa ekonomi saya menyembah Allah. Kenapa saya memberi persembahan? Karena semua yang ada pada saya menyembah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yusuf dari Arimatea, tipikal orang
yang luar biasa. Dari desa yang tidak dikenal, tampil ke permukaan waktu dibutuhkan oleh kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama, waktu kerajaan Allah membutuhkan hal-hal yang saya sudah katakan tadi. Tampillah ke permukaan, jadilah orang-orang yang hebat di hadapan Tuhan. Amin. Yang mengerti coba diangkat tangannya, yang setuju katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari belajar bersama-sama seperti Yusuf. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran yang terakhir dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Ingatlah baik-baik. Kasihilah Tuhan bukan karena apa yang ada di tangannya, tetapi apa yang ada di hatinya. Dan salah satu bentuk wujud kasih kepada sesama, kita harus menegur dosa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ingatlah Allah tidak pernah kekurangan orang-orangnya. Dia selalu mempersiapkan. Pelajaran yang ketiga, ingat ini baik-baik. Allah pun hadir di masa lalumu. Perhatikanlah Yusuf ini. Di dalam masa lalunya ada Tuhan merangkai sejarah kehidupannya. Bukankah kehidupan kitab Mazmur berkata, telah tertulis di dalam kitabnya. Semua hari-hari yang akan kita lalui, semua rancangan-rancangan kita. Bapak Ibu, Tuhan bukan hanya hadir hari ini di sini dan kekinian. Dia hadir di dalam masa lalu kita, menuntun merancangnya sedemikian rupa. Seburuk apapun masa lalu kita, Dia ada di sana. Dan sebaik apapun masa lalu kita, Dia ada di sana. Jadi baik yang baik atau yang buruk, Tuhan ada di masa lalu. Dia ada di hari ini. Dan Dia terus ada di masa depan menyertai Bapak Ibu dan saya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dia Allah yang ada di dalam masa lalu kita. Syukuri, berterima kasihlah. Dia ada di sana untuk membawa Bapak Ibu sampai kepada hari ini dan pagi ini. Dia punya rencana yang terbaik untuk Bapak Ibu dan saya. Dia bersedia melakukan perjalanan yang sangat jauh dari surga yang mulia untuk tinggal di dalam hati Bapak Ibu dan saya. Apakah Tuhan kekurangan tempat? Masih ingat ada banyak tempat yang paling indah di alam semesta ini. Surga mulia itu luar biasa. Ada banyak pemandangan-pemandangan yang istimewa yang membuat kita kagum kepada kebesaran Tuhan. Tapi perhatikan dari semua tempat yang paling indah, Dia memilih untuk tinggal dalam hati Bapak Ibu dan saya. Bukankah itu perjalanan yang sangat jauh dan tidak mungkin? Tetapi Dia melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia ada di dalam masa lalu kita. Seburuk apapun atau sebaik apapun. Karena itu mari kita mensyukuri. Dia punya rencana yang sangat baik dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Dan ingat semua yang dikerjakan di masa lalu. Tujuannya cuma satu. Supaya kerajaan Allah dimuliakan melalui kehidupan Yusuf dari Arimatea. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun masa lalu kita bersama-sama. Nobody perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Tetapi ingatlah Tuhan tidak pernah abai dengan masa lalumu. Dia ada di sana menyertai untuk membawa kita pada hari ini. Karena Dia punya rencana di dalam kerajaannya bagi Bapak Ibu dan saya. Dia rindu kita semua dalam kerajaan Allah ini. Terlibat bersama-sama untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Orang yang terakhir yang muncul namanya sepintas saja di Alkitab. Simon dari Kirene. Tutup Alkitab kita Bapak Ibu. Saya akan berakhir di sini. Simon dari Kirene. Kirene itu di Afrika. Simon ini kelihatannya orang Yahudi Bapak Ibu. Dan istrinya mungkin bisa saja orang-orang Afrika atau orang Mesir kita tidak tahu. Atau mungkin Simon sudah kawin campur Bapak Ibu. Hasil dari perkawinan campur. Yang pasti kalau Paskah mereka harus pulang Bapak Ibu. Harus pulang ke Israel. Apalagi Paskah peristiwa kematian Kristus itu Paskah yang berbeda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca Matius, pasal yang pertama ada silsilah 14. Ingat Matius, orang Yahudi yang berkirim surat kepada gereja yang orang Yahudi sudah menjadi Kristen. Jadi orang Yahudi, orang Ibrani paling suka bermain angka. 777 itu angka sempurna. Perhatikan 14 yang pertama 77. 14 kedua 77. 14 ketiga 77. 6 kali 7-nya. Bapak Ibu ingat kalau 6 kali 7-nya ada apa? Tahun Yobel. Tahun di mana budak-budak harus dibebaskan. Kalau punya budak harus dibebaskan. Kalau ada orang yang berhutang kita gadaikan ladang kita, ladang harus dibebaskan. Tahun Yobel, tahun pembebasan. Persis kematian Kristus itu Paskah tahun Yobel itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya Simon dari Kirene pulang mau beribadah.
Dia tidak tahu apa yang terjadi. Beberapa hari sebelumnya, dia tidak tahu 3 tahun, Bapak Ibu, ada seorang yang bernama Yesus telah melayani di Yerusalem. Hari itu dia pulang bersama dengan kedua anak laki-lakinya, bersama dengan istrinya, hanya mau beribadah. Tiba-tiba dia lihat orang-orang ramai, ada apa ini? Ada yang berkata, salibkan dia. Dia mengaku dirinya Mesias. Dia mulai bingung. Dia pun pasti orang yang rohani, itu sebabnya dia pulang kampung untuk beribadah. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus jatuh waktu memikul salib persis di depannya. Kerbak! Begitu jatuh di depannya, tentara Romawi seret Simon dari Kirene. Seret dia, angkat salib ini. Simon dari Kirene, satu-satunya orang yang mendapat kehormatan secara harafiah memikul salib Kristus. Dia juga secara rohaniah memikul salib Kristus. Jadi dia orang satu-satunya yang mendapat kehormatan itu, Bapak Ibu. Memikul salib Kristus benar-benar secara harafiah. Mungkin dia bingung, saya mau datang ke Israel mau beribadah, kok sekarang saya dipaksa pikul salib? Tetapi di perjalanan itu waktu dia mikul salib, saya yakin benar, dia mulai bertanya-tanya siapa orang ini. Waktu semua orang mencaci maki, dia diam saja. Dia tidak berlaku apa-apa. Waktu tergantung di atas kayu salib, pernyataan pertama adalah doa paling agung dari alam semesta ini. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pasti Simon dari Kirene bertanya-tanya, ada apa dengan orang ini? Siapa orang ini sesungguhnya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia datang ke Yerusalem hanya mau beribadah. Tetapi hari itu dia dipaksa memikul salib Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Namun dia melakukan dengan sungguh-sungguh, dia mengerjakan bagiannya. Apa yang terjadi? Ayat yang terakhir multimedia, Roma 16 ayat 13. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Roma pasal 16 ayat yang ke-13. Boleh tampilkan ayat itu? Kitab Roma pasal 16 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Mari mohon bantuannya. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Bapak Ibu, salam kepada Asinkritus, Phlegon, Hermes. Cukup Bapak Ibu. Salam kepada Rufus. Bapak Ibu amati sungguh-sungguh firman Tuhan, pelajari. Siapa Rufus? Anak Simon dari Kirene. Kemudian menjadi salah satu bapak rohani di zaman gereja mula-mula. Oleh karena tindakan Simon dari Kirene yang memikul salib Kristus secara harafiah. Kemudian melihat semua peristiwa di sekitar salib. Kedua anaknya melayani Tuhan, mencintai Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau mengasihi Tuhan, anak keturunanmu pun diberkati oleh Tuhan. Yang percaya sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan beberapa saat, Bapak Ibu. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu.
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu yang menegur setiap hati kami. Hati-hati kami yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan dan dosa. Melalui firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bertobat. Kami percaya Tuhan, biarlah melalui suasana Paskah ini Tuhan, kami boleh mengingat segala pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karena Engkau menunjukkan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah Tuhan melalui Yusuf Arimatea ini kami boleh belajar. Kami boleh percaya Tuhan kepadamu, bahwa Engkau tidak pernah kehabisan orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, baik masa lalu sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Gembala senior kami Tuhan, Bapak Alex Abraham. Tuhan Kau selalu memberkati kesehatan, kekuatan, pemulihan. Kami percaya Tuhan Kau selalu menyertai, memberkati. Dan juga Pak David Aswin Danusa Putra. Kami percaya Tuhan Kau selalu menyertai, memberkati hamba-Mu. Engkau perlengkapi hamba-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan keluarga besar daripada Bapak Alex Abraham Tuhan. Kami percaya Kau selalu menyertai, memberkati dengan damai sejahtera dan sukacita. Bahkan Kau memberkati semua hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan di Betani Tuhan. Seluruh cabang-cabang Betani. Kami percaya Kau selalu menyertai, memberkati semua hamba-hamba-Mu. Biarlah api Roh-Mu Tuhan tetap menyala-nyala di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga memberkati semua gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Berbagai macam denominasi gereja. Biarlah mereka tetap bersatu. Tuhan, kami hanya memegahkan Engkau, Yesus Kristus sebagai Tuhan kami, yang sebagai kepala gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk pemerintahan kami di masa-masa pemilu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah pemilu ini boleh berjalan dengan sempurna. Menantikan hasil yang luar biasa. Kami tetap percaya Tuhan. Oh Tuhan, Kau memberikan pemimpin-pemimpin Tuhan di dalam bangsa kami adalah pemimpin yang terbaik. Yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan keamanan, ketentraman bagi bangsa kami, istimewa untuk kota Surabaya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Tuhan ibadah Jumat Agung, bahkan pada hari Paskah pada Minggu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah melalui Paskah ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, banyak jiwa-jiwa boleh diingatkan bahwa Engkau pernah berkorban Tuhan untuk menebus segala dosa umat manusia. Melalui Paskah tahun ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan, dimenangkan bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat pada pagi hari Tuhan. Pak John Panggabean, Kau selalu menyertai, memberkati kemanapun Kau mengutus hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita membuka kedua tangan kita. Kupapatakaya ramashika patakaya ramana mata pakaya lamati papatakaya ramangku papatakaya namang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, Amin. Selamat pagi.
Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara.